nenek ini ya teman-teman ya, selama sudah berpuluh-puluh tahun meninggal, itu keluarganya itu nggak ada yang mengirimkan doa satupun ya. Satu keluarganya itu nggak ada yang mengirimkan doa, entah itu mengirimkan al-fatihah atau apa, nggak ada ke nenek ini ya teman-teman ya. Jadi nenek ini rindu ya, iri kepada orang-orang yang dimakamkan di sana, meskipun mereka nggak punya, tapi doa terus mengalir. Karena ini ingin seperti itu teman-teman, ingin dikirim doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini kita ucapkan syukur alhamdulillah karena ini Mr. X di sini di tanah yang sangat baru, ini tanah yang cukup indah dipandang ya, tapi cukup mengerikan ketika kita mengingatnya. Kenapa? Karena ini Mr. X di sini, ini adalah tanah yang baru saja diwakafkan. Wakaf belum tentu untuk masjid teman-teman, tapi ini wakafnya unik ya. Ini tanah diwakafkan untuk pemakaman umum gitu teman-teman. Ini baru saja ya dilakukan pembersihan ya, karena banyak pohon besarnya, juga pohon besarnya ini nanti akan dijual untuk perbaikan ataupun untuk infrastruktur ya, kayak jalan di sini, mungkin juga dibikin rumah-rumahan untuk tempat kayak membawa kerandanya, atau dibikin sumurnya juga untuk cuci tangan dan cuci kaki gitu teman-teman. Dan ini tempat ini ada 2 hektar teman-teman, untuk pemakaman 2 hektar sepertinya cukup ya, apalagi untuk menghandle satu kampung ya. Sebenarnya di sini ada pemakaman juga, cuman sudah sangat penuh ya teman-teman ya. Kadang sampai sudah ada pemakamannya digali lagi, ketemu lagi kayak ada kain-kainnya, kadang gali pas apanya gitu teman-teman. Dan ini Mr. X senang sekali ya, karena ada orang yang super kaya mewakafkan tanahnya untuk hal yang baik gitu teman-teman. Ini kenapa tadi dibilang sangat indah dan tapi sangat serem ya, seperti itu, karena kuburan itu identik dengan menyeramkan teman-teman. Ini ditebangin ya, baru saja tadi ditebang. Dan ini teman-teman ya, ini uniknya itu di sini itu aksesnya itu sangat mudah. Ini kita lihat di sini. Ya. Ini adalah jalan yang sudah diaspal teman-teman. Sangat dekat sekali kan? Ya, jadi ini ke jalan warga. Ini diaspal. Ya, ini cukup panjang juga, cuman ini aspal menuju ke hutan teman-teman ya. Dan ini aspal kebetulan sekali berdekatan dengan tanah yang diwakafkan. Jadi aksesnya itu sangat mudah, ambulan cukup sampai di sini langsung sampai ya. Jika mau ke tengah mungkin kita perlu ya, nanti kalau yang pohon ditebang itu untuk pembangunan jalan yang ke sana ya, karena perlu juga sih kalau mau memakamkan yang di dalam itu. Dan ini pohonnya udah gede-gede teman-teman nih, sampai ditebang. Ini gede banget nih, sampai keluar apa itu yang hitam-hitamnya itu. Dan ini ya teman-teman ya, yang bikin Mr. X itu kenapa datang ke sini, ternyata di tanah ini sudah ada satu makam yang sudah sangat tua teman-teman ya, dan baru saya ditemukan. Dan anehnya ini kan ada tanaman sinistre, ini kan ada orang yang menanam ya, mungkin karena liar, orang itu liar, mungkin karena ngelihat ini tanah kok nggak pernah diurus, mungkin diurus ditanamin, gak tahu-taunya sekarang sudah di ini, padahal belum pernah berbuah. Mungkin tetap ditebang ya, karena pemiliknya itu orang yang sangat kaya itu menginginkan tanah ini dijadikan tanah wakaf untuk pemakaman gitu teman-teman. Dan kita nggak tahu ya, nanti kita akan mencoba mendekat ke pemakaman tua itu, apakah itu pemakaman atau bukan, kita nggak tahu. Oke teman-teman, kita kesini teman. Astagfirullahaladzim. Mas kameramen. Duh. Apakah itu kuntilanak? Sepertinya sih bukan ya.
Tapi kok mengerikan ya. Ini padahal belum jadi pemakaman sudah kayak gini. Astaga, ini teman-teman baru saya ditebangin teman-teman. Astaga. Astagfirullah. Itu sih bukan kuntilanak teman-teman, tapi itu sangat tua ya. Wujud dari sosok ini sangat tua teman-teman. Kita dekatin aja teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek. Nenek. Boleh saya mendekat? Astagfirullah. Kenapa? Ini tempat baru loh, Nek. Oh? Ini tanah nenek. Jadi tanah ini memiliki nenek. Apakah nenek gak ikhlas tanah ini diwakafkan untuk jadi pemakaman? Ikhlas. Lalu kenapa nenek kayak gitu, kayak galak sekali? Ini ya teman-teman, ini dia makamnya ya, yang kayak digubukin kayak gini. Ini gubuk memang sudah sangat tua, tapi sudah roboh, tapi di situ di dalam ada batu nisannya teman-teman. Itu astagfirullah, itu makam nenek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nek, boleh saya bertanya? Kok nenek kayak marah-marah sedih kayak gitu, kenapa Nek? Nenek sedih kenapa? Astagfirullah. Jadi nggak pernah ingat, keluarga nenek nggak pernah ingat. Ini sudah ingat, nah buktinya sudah diwakafkan. Oh, astagfirullah. Tapi mudah-mudahan ini kan tanah nenek, berkahnya masuk ke nenek dong. Astagfirullah teman-teman, ini nenek sedih sekali ya teman-teman. Astagfirullah. Nenek yang tenang ya. Jadi gini teman-teman, ini saya ceritakan, nenek ini ya sebenarnya ibu dari pemilik tanah yang mewakafkan tanah ini. Ya, ini sudah sangat tua. Beliau meninggal di kondisi yang sudah sangat tua, tapi memang ya dia bergelimang harta ya. Dia bisa meninggal dengan kondisi yang sudah sangat tua seperti ini karena ada yang merawat. Ya, ya dia kayak ada ya perawat pribadi gitu teman-teman. Dan nenek ini kayak marah-marah tadi, sedih karena nenek ini ya teman-teman ya, selama sudah berpuluh-puluh tahun meninggal, itu keluarganya itu nggak ada yang mengirimkan doa satupun ya. Satu keluarganya itu nggak ada yang mengirimkan doa, entah itu mengirimkan Al-Fatihah atau apa, nggak ada ke nenek ini teman-teman ya. Jadi nenek ini rindu ya, iri kepada orang-orang yang dimakamkan di sana, meskipun mereka nggak punya, tapi doa terus mengalir. Karena ini ingin seperti itu teman-teman, ingin dikirim doa. Malah keluarganya nggak ada yang mengirim doa. Mereka terlalu sibuk mengumpulkan harta duniawi teman-teman. Sampai tanah 2 hektar ini pun terbengkalai seperti ini. Tapi ini sudah ada gerakan hati nih dari anak nenek untuk mewakafkan tempat ini gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi seperti itu.
Jadi teman-teman begini teman-teman, kenapa cerita tanah ini bisa diwakafkan. Jadi waktu itu nenek ini masih hidup, nenek ini pernah bercerita kepada anaknya, "Nak, tolong kalau nenek meninggal, nenek pengen dimakamkan di sana. Tapi ingat ya nak, kalau tanah yang di sana, tolong jangan kamu apa-apain, jangan dijual. Ya, nenek pengen di sana itu nenek punya teman banyak. Jadi karena tempat di sini pemakaman umum." Itu kata neneknya, bilang berkata seperti itu teman-teman. Tapi anaknya ketika nenek meninggal ya memang dimakamkan di sini, tapi tidak dihiraukan. Setelah dimakamkan tidak dihiraukan gitu teman-teman ya, bahkan nggak pernah menengok ya. Ini pun nenek bisa-bisanya nenek ini datang kayak ngamuk-ngamuk kayak gini ya, ini kan sudah menjelang bulan Ramadan teman-teman. Jadi biasanya orang itu berziarah, datang, kumpul, berdoa, memberi doa, mengirim. Ini nggak pernah dibersihkan pun nggak pernah ya nek ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan keluarga nenek bisa ya nanti biar saya dan kameramen saya mengirim doa buat nenek ya. Iya nih. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan ini ya kita lanjut teman-teman ya ceritanya. Waktu nenek itu ya bercerita seperti itu, kenapa kok anaknya sekarang ini sudah selisih berpuluh-puluh tahun, anaknya yang sekarang kok baru mewakafkan tempat ini dikarenakan ya teman-teman ya, nenek ini berkata kalau anaknya itu ingin terjun di dunia politik, makanya kayak menarik simpati warga sini. Dan ingat apa yang nenek ini katakan, jadilah tempat ini sebagai mungkin kayak untuk menarik suara gitu teman-teman ya, untuk menarik suara ya dari tempat ini, desa ini ya. Mungkin nanti kalau sudah jadi pejabat atau gimana, dia mengorbankan 2 hektar tapi hasil yang dia dapatkan lebih banyak gitu teman-teman. Mungkin ya seperti ini teman-teman. Makanya nenek ini marah, setengah marah gitu teman-teman. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya, karena ini memang tanah milik nenek ini yang berpesan ya, berwangsit. Mudah-mudahan kalau ada orang yang memakamkan di sini, berkahnya itu masuk ke nenek ya. Karena nenek ini nauzubillah min dzalik ya, gak pernah dikirim doa sedikit pun ya, karena keluarganya itu selalu memikirkan uang. Astagfirullah. Apakah nenek kalau mendidik anak seperti itu? Tidak. Lalu kenapa anaknya bisa seperti itu? Oh, pengaruh sang istri. Oh, jadi setelah menikah anak berubah. Astagfirullahaladzim. Ini makanya teman-teman, kalau kalian memilih sang istri ya, pilihlah yang baik dari golongan yang baik-baik teman-teman ya. Jangan sampai laki-laki itu tunduk dan mempermalukan harga dirinya demi sang istri gitu teman-teman ya. Apalagi ini kan anak nenek ini orang kaya, harusnya anak nenek ini yang bisa mengatur ya si wanita tersebut untuk mengikuti apa yang dia yang lakinya mau gitu teman-teman. Tapi ini malah kebalik. Secantik apa sih wanita yang menjadi istrinya anak dari nenek ini gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai anak laki-lakinya nenek ini tuh kayak masa bodoh gitu ke neneknya, bahkan sampai lupa agama dan ini ya. Astagfirullah. Iya nek, saya nanti akan kirim doa ya nek ya. Mudah-mudahan doa dari saya dan teman saya itu bisa sampai ke nenek ya. Iya nek. Amin. Iya. Jadi nenek yang penting ikhlas ya. Nanti kalau sudah dijadikan pemakaman ya, nanti insya Allah berkahnya masuk ke nenek ya, amal jariahnya itu masuk ke nenek ya. Nah mudah-mudahan ya
ahli surga ya Nek ya, karena niat nenek itu baik ya. Saya senang malah justru ke orang-orang kaya nenek ya. Ya, ini mungkin sudah waktunya dari Tuhan, dari Allah ya, untuk memberikan balasan kepada nenek. Mungkin nenek nggak pernah dikirim doa, nenek disuruh bersabar, tapi nanti ketika sudah waktunya, pahala akan mengalir terus kepada nenek. Iya, nanti saya akan himbau kepada kepala desa sini bahwa ini memang nanti kita pagarin lagi untuk tempat nenek khusus ya. Siapa tahu ada orang yang mau ziarah bahwa inilah pendirinya ataupun inilah pemilik tanah yang mewakafkan itu ya Nek. Oh nggak mau ya, astagfirullah. Kan ini nggak mau dipagarin teman-teman. Jadi ketika memang sudah penuh, makam nenek ini dibongkar nggak apa-apa, buat gantian dengan yang lainnya gitu teman-teman. Ini mulia sekali ya teman-teman ya. Iya, iya Nek. Ya Nek, saya kirim doa ya Nek ya. Ini makamnya sudah sangat tertutup itu teman-teman ya, batu nisannya. Ya, baik Nek. Nanti juga mungkin besok pagi saya akan kesini lagi Nek, untuk membersihkan tempat nenek ya. Iya. Mohon maaf punten. Nenek itu namanya siapa? Oh, nggih. Nggih. Baik, Nek. Mas kameramen ya, tolong bantu saya baca doa Al-Fatihah 3 kali ya, khususon dengan Ibu Satinah ini ya teman-teman. Illa khususon ila ruhi arwahi Ibu Satinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Neneknya pergi dengan senyuman tadi ya teman-teman ya. Ini kita jangan mencontoh hal seperti ini ya. Tapi saya senang kalau saya jadi nenek ini ya, saya senang. Kenapa saya bilang senang saya senyum gitu teman-teman ya? Karena nenek ini itu hidupnya sangat enak ya. Dia itu sudah orang kaya, tanahnya diwakafkan, pahalanya mengalir. Jadi kayak gini teman-teman, konsepnya seperti ini. Dia, nenek ini sudah hidup jadi orang kaya. Dan nenek ini, orang kaya kan hidupnya biasanya selalu gelimbang harta dan selalu enak ya. Jadi nenek ini kita anggap hidupnya selalu enak, selalu mewah, selalu apa-apa kayak keturutan gitu, keinginannya terpenuhi gitu teman-teman. Dan di akhirat seperti itu juga teman-teman, karena wakaf untuk pemakaman itu kira-kira pahalanya segede apa gitu teman-temannya setelah menanti. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dunia dan akhiratnya ini, nenek ini itu bahagia gitu teman-teman. Sudah kita terawang itu sangat bahagia. Soalnya ini calon penghuni surga ini nenek ya. Kelihatannya dari tingkah sifat kebaikannya, meskipun ini dari tidak sengaja ya, karena Allah itu maha adil ya. Dari tadinya tidak disengaja dan akhirnya bisa gitu teman-teman. Padahal anaknya itu hanya mengingat wakaf ya, dia sedang mencalonkan diri gitu ya. Kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih kalau bisa sih nggak apa-apa ya, sukses ya. Kalau enggak ya namanya sudah diteken wakaf ya, tetap akan jadi wakaf gitu teman-teman.
Dan ini teman-teman ya, dari jalannya Allah itu aja sudah kelihatan ya, Allah memberikan jalan, entah itu bagaimana ya. Ya, bukan hanya karena wangsitnya saja. Kalau wangsit kan diabaikan selama berpuluh-puluh tahun ya. Ini karena jalan Allah memang seperti ini teman-teman. Allah yang memberikan jalan untuk nenek ini, ya akhirnya anaknya dimasukkan ke dunia politik ya untuk kayak gini. Tapi tetap berkahnya ini akan masuk ke nenek, karena ini tanah nenek ini, wangsitnya juga dari nenek ini gitu teman-teman. Jadi ahli surga ini, insya Allah ya teman-teman ya. Dan ini terjawab sudah penasaran Mr. X tentang satu makam yang ada di sini. Alhamdulillah sekali, ternyata makam di sini enggak neka-neko, itu hanya merindukan doa gitu teman-teman ya. Doa. Jadi nanti ketika ada orang yang memakamkan di sini, berkahnya masuk ke nenek, dan ada orang yang mengirimkan doa juga di sini, nenek ikut kebagian juga doanya ya. Makanya senang sekali ya. Makanya pendiri-pendiri ataupun pemilik tanah yang zaman dahulu itu tanahnya diwakafkan untuk pemakaman, wah senang itu, pahalanya mengalir terus ya. Apalagi ini 2 hektar teman-teman. Wow, ini mungkin Mr. X itu ingin mencari pahala di sini juga ya. Besok Mr. X akan bantu-bantu untuk membersihkan tempat ini, mudah-mudahan dapat berkahnya juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman cukup sampai di sini ya. Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas kameramen.